Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Kita memasuki pembahasan bab yang baru, yaitu Babul Haid. Bab Haid. Ini adalah bab yang dikatakan oleh para ulama di antara bab yang paling sulit ya di dalam kitab Thaharah. Permasalahan haid adalah permasalahan yang sulit. Sulit bukan dari konsekuensi hukum. Apabila terjadi haid, bukan itu sulitnya. Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku apabila seorang wanita haid, itu kebanyakannya adalah adanya ijma tentang hukum-hukum tersebut. Ada beberapa yang diperselisihkan, tapi secara umum hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang wanita haid, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu banyak ijma yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi bukan sulit dari sisi ininya, tapi dikatakan sulit karena keadaan wanita itu berbeda-beda, sehingga sulit menghukumi apakah pada kondisi ini wanita tersebut dikatakan haid sehingga dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu, atau dalam keadaan ini wanita tetap dikatakan suci sehingga wajib melakukan ibadah-ibadah yang memang asalnya telah diwajibkan. Jadi sulitnya dari menghukumi apakah dia haid atau tidak, bukan dari konsekuensi ya yang terjadi apabila memang telah diketahui keadaannya. Maka diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu senantiasa yang mempelajari ilmu tentang haid ini selama 9 tahun. Sehingga beliau menguasai ilmu tentang haid ya. Selama 9 tahun meneliti ya permasalahan tentang haid. Berarti ini bukan perkara yang remeh, yang mungkin bagi sebagian orang dianggap remeh. Bahkan para ulama yang mereka senantiasa mempelajari perkara ini kadang dijuluki dengan julukan misalkan sebagai ulama haid, ulama yang tidak tahu waki, dan seterusnya. Padahal ini permasalahan yang sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban, di antara kewajiban di dalam Islam. Salat di antaranya adalah perkara yang sangat penting. Apabila seseorang harusnya dia bukan dalam keadaan haid, dikatakan haid, berarti apa? Dia meninggalkan sholat, padahal asalnya bukan meninggalkan sholat. Karena misalkan dia dalam keadaan istihadah, berarti kan penting hukum ini. Ya, mengetahui hukum tentang haid adalah perkara yang sangat penting, yang berkaitan dengan pembahasan rukun Islam ya setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat. Maka perkara yang wajib ya diperhatikan, wajib diilmui bagi setiap muslim, terutama para wanita, karena memang berhubungan langsung dengan masalah haid ini.
Adapun haid itu secara bahasa adalah masdar ya dari haudatil mar'ah, tahidu haidun wa mahidun fahiya haidun. Haidun di sini bukan haidah. Biasanya kalau wanita kan ada tak marbutoh. Kenapa ini haidun? Ya karena haid itu hanya berlaku bagi wanita saja, maka tidak perlu dibedakan ya. Tidak perlu dibedakan muslimun, muslimah. Ya karena memang ada laki-laki dan perempuan. Tapi haid hanya berlaku bagi wanita saja. Maka dikatakan ya haidun ya, bukan haidah. Secara bahasa haid itu maknanya adalah as-sayalan wal infijar. Berarti sesuatu yang mengalir ya. Sesuatu yang mengalir dan memancar, itu secara bahasa ya. Sesuatu yang mengalir dan memancar. Terkadang juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terkumpul ya, sesuatu yang terkumpul. Makanya telaga di dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Telaga al-haud ya, karena di dalam telaga tersebut berkumpul air ya. Di dalam rahim berkumpul darah. Apabila darah tersebut ya pada masa tertentu maka akan gugur ya. Akan keluar, akan memancar. Jadi secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir dan memancar. Haid secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, haid adalah damu tabi'ah yakhruju min qa'rir rahim ya'tadul untha idza balaghut fi awqatin ma'lumatin. Secara syar'i, haid adalah darah tabiat, darah kebiasaan ya. Darah kebiasaan yang keluar dari bagian dalam rahim. Ini bagian dalamnya kalau haid ya. Yang menjadi kebiasaan wanita, yaitu ketika mereka sudah baligh dan keluarnya pada waktu tertentu ya. Keluar pada waktu tertentu yang telah diketahui ya. Umumnya apabila sudah memiliki kebiasaan maka diketahui berapa harinya ya, waktu-waktu tertentunya telah diketahui. Ini adalah pengertian haid secara bahasa. Adapun beberapa hal ya yang penting yang dikaitkan dengan definisi darah haid tadi. Yang pertama tadi dikatakan apa? Haid itu adalah darah tabiat, darah kebiasaan. Berarti apa? Hal ini merupakan apa? Fitrah ya bagi wanita. Ini bukanlah darah fasad, darah yang rusak. Biasanya darah yang fasad atau rusak itu keluar karena sakit ya, karena luka atau semacamnya. Ini darah fasad, darah rusak. Adapun darah ini yaitu darah haid adalah darah yang telah Allah jadikan ya sebagai ketetapan bagi para wanita. Maka di dalam sebuah riwayat ya, Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah, yaitu ketika beliau mengalami haid ya saat melakukan ibadah haji ketika itu. Maka Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan haid ini, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi para wanita ya, bagi para wanita. Banati Adam, keturunan Adam. Ini sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi para wanita ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama ya. Di antara poin penting berkaitan dengan definisi dari haid. Yang pertama adalah berkaitan dengan darah tabiat atau darah kebiasaan. Kemudian yang kedua, ya karena darah haid adalah darah tabiat sesuai dengan ya fitrah masing-masing, maka keadaan haid ya di antara para wanita pun berbeda-beda. Nanti ada pembahasannya ya, berbeda-beda. Ada yang haidnya teratur, ada yang haidnya tidak teratur. Maka nanti rinciannya ya, para ulama ketika membahas kitab haid itu sangat banyak rinciannya. Di antaranya yang paling banyak rinciannya di dalam masalah haid adalah di dalam mazhab Hambali. Ya. Itu di dalam kitab Al-Mughni, salah satu kitab penting di dalam mazhab Hambali, itu dibahas tuntas. Ya. Padahal kitab mazhab Hambali begitu banyaknya. Ini salah satu kitab saja, ya. Saya pernah membaca di dalam kitab Al-Mughni, selesai itu bab haid, ya. Sampai selesai pusing. Saking banyak permasalahannya karena dibahas secara tuntas. Ya. Nanti bagaimana cara menghukumi kebiasaan wanita. Misalkan ada wanita yang baru pertama kali haid. Maka di dalam mazhab itu dilihat ya 3 kali berturut-turutnya. Bagaimana kebiasaannya. Misalkan nanti pada bulan keempat atau kelima itu beda sampai ke-6, ke-7. Nanti dilihat ketika ada selang-selingnya mana yang sama. Misalkan di bulan pertama 7 misalkan, di bulan kedua 7 misalkan, di bulan ketiga 6, di bulan keempat 5 misalkan. Kemudian di bulan berikutnya 7 lagi. Maka dilihat berapa kali yang paling banyak. Itu kan khilaf para ulama menghukuminya. Maka rumit di dalam mazhab Hambali. Yang paling mudah itu di dalam mazhab Malik. Ya, gampang. Ya. Kemudian nanti juga ada pembahasan berapa maksimal lamanya haid, kan seperti itu. Ada yang membatasi 15 hari, kan seperti itu. Ada yang membatasi 17 hari. Ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Ya, sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan kadang sebulan penuh. Sebulan penuh dikatakan sebagai haid semuanya. Karena kondisi tertentu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Misalkan, ya, wanita pada bulan pertama dia mengalami haid. Kemudian setelah itu bulan kedua, bulan ketiga itu suci terus. Karena suci tidak ada batasannya. Bahkan 3 bulan tidak pernah haid. Bulan keempat sebulan full keluar darah. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada batasannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Karena tadi yang selama 3 bulan itu tidak haid, itu darah itu terkumpul. Sehingga pada bulan berikutnya sebulan penuh disebut sebagai haid. Ini ijtihad dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang lain beda lagi. Berarti kalau udah lewat dari 15, berarti darah kotoran, ya, darah penyakit, kan seperti itu. Makanya tadi dikatakan bukan pembahasan yang remeh, gitu kan? Karena kalau dikatakan darah penyakit tetap wajib sholat. Kalau darah haid tidak boleh sholat, diharamkan sholat. Ya, kan jauh sekali kan konsekuensi dari hukumnya. Tadi sampai mana? Darah haid adalah darah tabiat. Ya, sehingga karena keadaannya yang seperti itu, wanita pun berbeda-beda, ya, kondisinya berbeda-beda. Kemudian tadi di dalam definisi, karena darah haid itu adalah darah kebiasaan, sedangkan darah istihadah itu adalah bukan darah kebiasaan. Maka darah istihadah adalah darah fasad atau darah yang rusak. Jadi darah istihadah keluar dari urat, ya.
urat yang terputus kemudian mengalir, ya. Maka dikatakan darah penyakit. Tadi kalau darah haid keluarnya dari mana? Keluar ya dari bagian dalam rahim, ya. Bagian dalam rahim ini darah haid dan nanti ada sifatnya. Kita akan bawakan nanti perbedaan antara darah haid dengan darah penyakit, ya. Kemudian darah haid itu tadi dikatakan keluar dari bagian dalam rahim. Berarti sumber darah haid adalah dari rahim tersebut, ya. Beda dengan darah istihadhah yang keluar dari adna. Adna itu adalah bagian yang terdekat. Berarti lebih rendah dari rahim posisinya, ya. Sehingga darah istihadhah bisa juga disebut keluar dari kemaluan, ya. Berarti posisinya di bawah rahim. Nah, kemudian ya, poin penting berikutnya berkaitan dengan haid ini. Haid itu merupakan tanda baligh, ya. Tadi dikatakan ya sebagai tanda wanita telah baligh. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan definisi darah haid. Haid itu diketahui kebiasaannya oleh setiap wanita, ya. Haid terjadi sebulan sekali, bisa di awal, ya, bisa di pertengahan, atau di akhir bulan, ya, sesuai dengan kebiasaan setiap wanita, ya. Ya, bisa keluarnya lebih awal, bisa telat. Pokoknya bervariasi, ya, berkaitan dengan keadaan wanita. Ini berkaitan dengan poin-poin penting dari definisi atau pengertian haid secara syar'i, ya. Berarti ada kurang lebih 6 poin, ya, kandungan dari definisi haid secara syar'i, ya. Ini diterangkan tadi yang saya bawakan, ini semuanya diterangkan di dalam muqaddimah Babul Haid oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab Minhatul Alam. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan melanjutkan bahwasanya di dalam darah haid itu ada hikmah, ya. Ada hikmah. Allah menjadikan darah haid pada wanita sebagai darah yang berbeda, bukan sebagaimana darah pada umumnya. Ada keistimewaannya darah haid, ya. Di antara fungsi darah haid adalah sebagai apa? Asupan, ya, atau gizi. Asupan makanan untuk bayi yang ada di dalam perut ibunya, yang akan mengalir ke tubuh, ya, lewat tali pusar. Melalui apa? Tali pusar. Maka ketika wanita melahirkan, asupan makanan tadi berubah menjadi susu. Oleh karena itu sedikit sekali, ya, wanita yang hamil itu mengalami haid. Bahkan di dalam mazhab Hambali, wanita hamil itu tidak haid, ya. Tapi sebagian ulama berpendapat tetap haid, cuma jarang. Sedikit sekali yang mengalami haid itu. Ya, maka para ulama mengatakan sedikit sekali wanita yang hamil itu mengalami haid. Demikian pula orang yang sedang menyusui, wanita yang menyusui juga sedikit, ya, sedikit yang mengalami haid. Maka ketika wanita tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam keadaan menyusui, darah tadi, ya, tidak keluar, ya, dan tetap pada tempatnya, terkumpul, ya. Makanya tadi dikatakan al-haud, telaga, adalah suatu tempat yang ada di dalamnya kumpulan air terkumpul di dalamnya. Makanya haid terkumpul. Darah tadi maksudnya terkumpul pada tempatnya. Akhirnya darah itu keluar pada waktu tertentu, ya. Ini adalah di antara hikmahnya. Hikmahnya seperti itu. Jadi asalnya ketika wanita sedang mengandung,
Itu darah itu fungsinya sebagai asupan gizi bagi bayi yang ada di dalam perut seorang wanita. Makanya ya sebelum ditemukan penelitian berkaitan dengan asal muasal penciptaan manusia. Kalau Al-Qur'an kan jelas ya. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya khuliqa min ma'in dafiq. Ya manusia diciptakan dari air yang memancar, air mani. Kan jelas Al-Qur'an. Tapi orang-orang barat ketika itu mereka belum dalam penelitiannya. Mereka mengatakan bahwasanya manusia itu tercipta dari darah haid. Ya. Manusia tercipta dari darah haid. Tapi ternyata keliru ya. Yang benar manusia adalah diciptakan asalnya dari air yang memancar. Air yang bertemu antara air mani laki-laki dan wanita. Itu yang tepatnya. Kemudian mereka pun meneliti lagi, akhirnya benarlah ya apa yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ya Syaikhul Al-Fauzan mengatakan wa'lam, ketahuilah anna babal haid min as'abi abwabil fiqhi wa aktsariha ghumudun. Masalah haid adalah masalah yang paling rumit di dalam bab fikih. Syekh Utsaimin di dalam ya kitab Asy-Syarhul Mumti juga mengatakan demikian. Permasalahan yang rumit ya, kemudian banyak yang samar ya. Tadi dikatakan bukan samar pada konsekuensi hukumnya, bukan itu, tapi samar apakah wanita tersebut haid atau bukan. Samarnya di situ ya. Apalagi di zaman ini ya. Permasalahan wanita di zaman ini lebih rumit lagi. Karena banyak wanita ya diantaranya memakai apa? Obat pencegah kehamilan, ada obat penunda haid. Maka inilah yang membuat para mufti kesulitan di dalam menentukan hukum terkait haid. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian berkaitan dengan haid ini, maka para ulama menyatakan berkaitan dengan disyariatkannya bersuci dari haid ya, apabila haid tersebut telah berhenti. Para ulama menyatakan apa? Disyariatkannya bersuci. Makanya pembahasan haid masuk di dalam kitab At-Thaharah yang berkaitan dengan bersuci. Maka asal atau dalil yang menunjukkan disyariatkannya bersuci bagi orang yang telah berhenti dari haid, ya, darahnya telah berhenti, tidak keluar, maka dalilnya adalah ada di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan Al-Ijma'. Adapun di dalam Al-Quran, maka berdasarkan firman Allah Ta'ala ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adan. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita-wanita tersebut dalam keadaan mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Janganlah kalian mendekati wanita-wanita haid sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
apabila para wanita telah suci dari haidnya, maka datangilah mereka, ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atas kalian atau kepada kalian, ya. Boleh digauli, tetapi yang sesuai dengan yang Allah perintahkan, ya. Jangan menggauli wanita pada perkara-perkara yang dilarang, ya. Misalkan menggauli melalui dubur. Ini adalah perkara yang dilarang, ya. Bukan dari posisinya, yang penting tujuannya, ya. Nanti ada pembahasannya, ya, di dalam riwayat mendatangi wanita dari arah belakang, ya. Tapi kalau tujuannya depan nggak masalah gitu. Yang dimaksud dilarang adalah mendatangi wanita melalui tuburnya, itu makanya dimaksud, bukan dari belakangnya. Kalau dari belakang tujuannya depan maka tidak mengapa, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian beliau khawatir, takut keliru, maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak menyalahkan. Yang penting tujuannya depan itu. Jadi datangilah para wanita apabila mereka telah bersuci, ya, sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ini adalah dalil dari Alkitab atau Al-Quran tentang disyariatkannya bersuci dari haid apabila wanita telah berhenti darahnya, ya, tidak keluar darahnya, telah berhenti dari haid. Adapun di dalam sunnah, ya, tentu adalah hadis-hadis yang ada di dalam bab ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-haidu yaduru ala thalathati ahadits. Pembahasan yang berkaitan dengan haid itu berporos pada 3 hadis utama, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama adalah hadisnya Fatimah, ya. Hadisnya Fatimah. Fatimah bintu siapa? Fatimah bintu Abi siapa ya? Lupa. Ada yang ingat Fatimah bintu siapa? Ya, namanya Fatimah. Hah? Fatimah bintu Abu Hubeish. Iya, ya. Saya lupa bintunya. Ya, yang pertama adalah hadisnya Fatimah. Yang kedua adalah hadisnya Ummu Habibah. Nanti akan datang hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah hadis dari Hamnah. Di dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad adalah hadisnya Ummu Salamah, ya. Dalam satu riwayat hadisnya Hamnah, dalam satu riwayat lain dinukil dari Imam Ahmad hadisnya Ummu Salamah. Jadi ada 3 hadis utama. Hadisnya Fatimah, kemudian hadisnya Ummu Habibah, hadisnya Hamnah atau Ummu Salamah. Ya. Ini adalah berdasarkan as-sunnah. Adapun berdasarkan ijma, maka tidak ada khilaf, ya, di kalangan para ulama tentang kewajiban bersuci, ya, bagi seorang yang haid dan nifas. Ini ada ijma, ya. Ijma ini dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir di dalam kitab Al-Awsat, ya. Jadi dalilnya adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan Al-Ijma, ya. Maka tidak ada keraguan lagi tentang disyariatkannya bersuci apabila wanita haid telah berhenti, ya, keluar darahnya.
Kemudian berkaitan dengan kaidah di dalam memahami haid, ya. Ada kaidah di dalam memahami haid. Ya, kita bawakan salah satu pendapat para ulama, ya, tentu tidak seluruh pendapat. Di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab beliau, kitab Manhajus Salikin, ya. Kitab Manhajus Salikin itu kitab yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di untuk para pemula. Yaitu muqaddimah fikih di dalam madhab Hambali. Beliau membawakan beberapa dalil, ya, menggabungkan antara masail dan dalil. Masail yang paling penting, kemudian dalilnya. Ya, kitab Manhajus Salikin. Warna fikihnya adalah fikih Hambali, tetapi ada tarjih dari beliau. Ya. Biasanya beliau membawakan riwayat kedua, terutama nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi ini diajarkan oleh para masyayikh, di antaranya untuk para pemula. Secara umum tidak keluar dari madhab Hambali, meskipun kadang yang dibawakan atau yang dipilih oleh beliau, ikhtiarat beliau, pilihan-pilihan fikih beliau adalah riwayat kedua, ya, bukan pendapat muktamad. Di dalam kitab Manhajus Salikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ah annahu haidun bila hadin, ya, lisinnihi wala qadarihi wala takarrurihi. Beliau mengatakan hukum asal pada darah yang didapati oleh para wanita adalah darah haid tanpa dibatasi usia, tanpa dibatasi kadar lama maupun pengulangannya. Berarti ini beliau menyelisihi pendapat muktamad di dalam madhab Hambali, ya, karena di dalam madhab Hambali minimal usia wanita disebut haid adalah 9 tahun. Kemudian maksimal, ya, kadar lama haid waktunya adalah 15 hari. Ya. Demikian pula nanti ada berkaitan dengan pengulangannya, ya. Haid yang berulang, kemudian bilangan yang berulang. Itu dirinci di dalam mazhab Hambali. Tapi beliau memilih riwayat kedua, ya, pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak dibatasi usia, tidak dibatasi kadar lamanya. Begitu juga pengulangannya. Jadi apa? Yang jadi patokan adalah tamyiz, cara membedakannya, bukan kebiasaannya. Walaupun kebiasaan itu tentu diperhitungkan. Tapi misalkan tidak memiliki kebiasaan, maka yang dilihat adalah sifat darahnya. Nanti akan kita terangkan sifat darah haid seperti apa, kemudian sifat darah selain haid itu seperti apa. Ya. Berarti apa konsekuensinya? Meskipun lewat dari 15 hari, kalau menurut beliau sifat darahnya adalah darah haid, dihukumi sebagai haid. Nah, berarti ini adalah riwayat kedua di dalam madhab Hambali, ya, bukan riwayat muktamad. Kemudian hal ini juga diikuti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, mengikuti pendapat gurunya. Jadi kalau diumpamakan seperti ini berkaitan dengan madhab Hambali, antara Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian murid beliau yang lain yaitu Syekh Ibnul Aqil, itu keadaannya sama dengan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Muflih. Ibnu Taimiyah bermadhab Hambali menempuh jalur ikhtiyarat, ada pilihan fikih tersendiri, diikuti oleh murid beliau Imam Ibnul Qayyim. Murid Ibnu Taimiyah yang lain, Ibnu Muflih, menempuh jalur pendapat muktamad, pendapat resmi. Kemudian Syekh As-Sa'di sama dengan Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Utsaimin. Adapun murid beliau yang lain, Ibnu Aqil, menempuh jalur muktamad. Ya.
Jadi warna fikihnya seperti itu. Maka tidak heran kita dapati dalam kitab Asyarhul Mumti. Asyarhul Mumti, ya, ala Zadil Mustaqni, itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu menyelisihi ratusan permasalahan di dalam mazhab Hambali. Ya bukan ya 10-20, ratusan permasalahan di dalam mazhab Hambali. Setelah beliau menerangkan pendapatnya muktamad, bukan beliau meninggalkan, bukan, tetap beliau terangkan. Misalkan dikatakan ya al-miyahu thalathah, air dibagi menjadi 3. Tuhurun la yarfa'ul hadatsa wa la yuzilun najasa at-tari'a ghairuhu. Tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis yang masuk ke dalamnya kecuali dengan air tohur tersebut. Berarti kan air dibagi 3. Maka diterangkan dalil-dalilnya secara lengkap. Baru beliau mengatakan riwayat yang kedua, air dibagi 2, tohur dan najis saja. Inilah ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti itu contohnya. Jadi tidak ditinggalkan, tetap diterangkan. Ya. Kemudian masalah misalkan mengusap khuf, kapan dimulai mengusap khuf? Di dalam mazhab dimulai mengusap khuf adalah dari pertama kali hadas, ya. Dari pertama kali hadas setelah memasukkan kedua kaki dalam keadaan telah bersuci. Jadi seorang telah berwudu dengan sempurna. Dia melakukan ya thaharah secara sempurna menggunakan air, kemudian memakai khuf. Ini kan belum dihitung waktunya. Sehari semalamnya belum dihitung, 3 hari dengan malamnya belum dihitung. Begitu dia batal, misalkan kentut, langsung dihitung. Ini mazhab. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memilih riwayat kedua. Dihitungnya kapan? Dihitungnya adalah pertama kali mengusap setelah batal. Bukan ketika batalnya. Berarti misalkan jam 7 kentut, ya, berarti kan batal. Belum dihitung waktunya selama dia belum berwudu. Kentutnya jam 7, wudunya jam 9. Dari jam 9 baru dihitung. Adapun di dalam madhab, dari jam 7-nya dihitung. Berarti kan beliau menyelisih apa? Menyelisih pendapat muktamad. Ya. Adapun jumhur ulama adalah yang tadi. Ya. Pertama kali batal setelah memakai khuf dalam keadaan telah bersuci. Dan banyak lagi permasalahan yang lainnya. Contohnya apa di dalam masalah sholat? Membaca Al-Fatihah bagi makmum adalah tidak disyariatkan. Ya. Ketika imam membaca bacaan dengan suara yang keras, jahar. 2 rakaat pertama di sholat maghrib. Kemudian 2 rakaat di sholat isya ataupun di sholat subuh. Berarti imam membaca keras. Berarti makmum apa? Cukup mendengarkan saja. Ini adalah pendapat jumhur ulama. 3 mazhab, ya. Di dalam mazhab Hanafi jelas tidak perlu membaca, mau jahar mau sir, yang penting jadi makmum cukup diam, yang bacanya hanya zikirnya saja, zikir-zikir, ya. Tasbih dan seterusnya. Tapi bacaan Al-Qur'an diam saja. Adapun di dalam mazhab Maliki juga hampir seperti mazhab Hambali, ya. Diwajibkan membaca ketika sir, tapi tidak boleh ketika dijaharkan. Mirip dengan mazhab Hambali. Adapun di dalam mazhab Hambali, ketika imam membaca keras, maka disyariatkan untuk diam. Adapun ketika imam membaca sir, disunahkan saja. Beda, ya. Disunahkan, bukan diwajibkan, ya. Mirip dengan mazhab Maliki, ya, tapi beda tipis. Jadi misalkan menurut mazhab Hambali, sholat asar nih, sholat asar kan semuanya apa? Semuanya sir, ya. Makmum tetap disunahkan saja membaca Al-Fatihah, tidak diwajibkan, ya. Adapun di dalam mazhab Syafi'i, mau dibaca keras, mau dibaca pelan, bukan hanya wajib, bahkan rukun. Ya. Kalau wajib, lupa, bisa
tambal dengan sujud sahwi. Ini bukan wajib, rukun. Jadi kalau makmum nggak baca Al-Fatihah, dia lupa, misalkan lupa. Oh iya, tadi di rakaat pertama di belakang imam belum baca Al-Fatihah. Maka ketika salam dia harus naik lagi, mengulang satu rakaat. Karena kurang satu rukun. Berat berarti kan? Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Nah, di dalam masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam, yaitu menjadi makmum, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih pendapat mazhab Syafi'i. Ya, memilih pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan al-basmalah, ya. Apakah bismillah bagian dari surah Al-Fatihah? 3 mazhab bukan bagian. Adapun di dalam mazhab Syafi'i bagian dan wajib dibaca. Jadi kalau nggak ada bismillahnya, nggak membaca al-basmalah, maka sholatnya dianggap kurang. Maksudnya harus, kalau lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, mengulang satu rakaat lagi. Karena meninggalkan rukun di dalam mazhab Syafi'i. Adapun 3 mazhab bukan bagian. Ya, di dalam mazhab Malik membaca al-basmalah di dalam sholat hukumnya makruh. Ya, di dalam mazhab Hanafi sunahnya sir. Di dalam mazhab Hambali juga sunahnya sir. Berarti kalau meninggalkan sah nggak sholatnya? Menurut 3 mazhab, sholatnya sah. Nah, kalau lupa misalkan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, lupa baca bismillah, sholatnya sah. 3 mazhab. Syafi'i harus diulang satu rakaat tersebut. Ya. Kalau memang dia lupa, bukan menyengaja. Kalau menyengaja batal. Beda lagi membahas lupa di dalam mazhab Syafi'i, maka harus diulang. Jadi memang ketat di dalam masalah sholat. Ya, ini adalah contoh-contoh di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyelisih pendapat Mu'tamad. Tapi beliau mengatakan, selama engkau berpegang pada usul mazhab tertentu, misalnya usul mazhab Hambali, meskipun menyelisih dalam masalah furu cabangnya, maka engkau tetap dikatakan bermadhab Hambali misalkan, ya. Jadi ini adalah pendapat yang moderat, ya, bukan pendapat yang kaku. Mazhab tidak boleh keluar satupun pendapat dari pendapat tersebut. Ini pendapat yang kaku, nanti kerepotan juga akhirnya, kan gitu, ya. Maka beliau tadi mengikuti, ya, cara berfikih gurunya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, orang yang paling berpengaruh di dalam, ya, masalah fikih, ya, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi guru pertama, syekh yang pertama. Maka mirip cara beristimbat, mengeluarkan faidah itu mirip, ya. Kalau kita misalkan lihat di dalam tafsir, ya, kitab tafsir As-Sidi, terutama di dalam surat Al-Kahfi sama surat Yusuf dan surat Shad, di dalam beberapa ayat beliau mengeluarkan beberapa fawaid yang sangat bagus, mirip, ya, ya, cara beristimbatnya. Tadi dikatakan menurut Syekh Sa'di, hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah darah haid tanpa dibatasi usia, ya. Kemudian tanpa dibatasi kadar lama maupun pengulangannya. Berarti ini adalah pendapat kedua, riwayat kedua di dalam mazhab Hambali, ikhtiar dari Syekhul Islam Taimiyah. Adapun mazhab Mu'tamad tadi, ya, minimalnya umur 9 tahun, maksimal lamanya 15 hari. Kemudian pengulangannya dianggap sebagai kebiasaan adalah 3 kali pengulangan yang sama. 3 kali 5, 5, 5 atau 6, 6, 6. Berarti itu adalah kebiasaan haidnya. Ya. Rinciannya tadi, ya, sebagaimana telah disebutkan di depan, itu sangat banyak di dalam kitab Al-Mughni. Ya. Baca sampai selesai, yang ada bingung. Ya. Di Al-Mughni. Masailnya banyak sekali. Ini hukum asalnya. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, illa in atbaqad dam 'alal mar'ah aw sara la yanqati'u anha illa yasiran fa innaha
tasiru mustahadhah, kecuali bila darah tersebut ya keluarnya begitu banyak ya pada wanita, atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit atau sebentar saja, maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Jadi darah yang terus-menerus keluar itu sebagai pengecualian ya. Keluar begitu banyak dan darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit atau sebentar, maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Ya. Ini kaidah secara umumnya. Ya. Maka tadi didasarkan pada perkataan beliau Syekh As-Sa'di, maka hukum asal darah yang didapati oleh setiap wanita adalah haid. Maka darah bisa dianggap sebagai selain haid jika ada apa? Jika ada bukti, ya, indikasi atau bukti yang menunjukkan keluarnya darah tersebut keluar dari hukum asal. Ya, apa ciri-ciri darah haid diantaranya? Darah haid itu ciri-cirinya adalah pekat ya, tidak encer. Kemudian ada baunya. Nanti kita masuk ke hadisnya yang berkaitan dengan ciri-ciri darah haid. Baunya tidak sedap, tidak enak, ya. Dan bukan darah yang beku. Diterangkan bisa beku tapi lama. Ya, bekunya lama. Berbeda dengan darah istihadhah. Jadi darahnya pekat, tidak encer, baunya tidak enak atau tidak sedap, dan bukan darah yang beku. Ya. Tadi dikatakan ya, berkaitan dengan umur, kadar lamanya, kemudian pengulangan keluarnya haid. Berarti berdasarkan keterangan dari Syekh As-Sa'di tidak ada batasan umur untuk waktu keluarnya haid, ya. Ini memang pendapat minoritas sebenarnya. Ya, pendapat minoritas. Di antaranya yang berpendapat seperti ini adalah dari kalangan mutaqaddimin, kita sebutkan adalah pendapat Imam Ad-Darimi ya, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Kemudian pendapat tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ulama kontemporer yang memilih pendapat ini selain dari Syekh As-Sa'di adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini pendapat minoritas. Ya. Pendapat minoritas. Mayoritas ada batasannya. Ada minimal darah yang keluar disebut sebagai darah haid. Kalau Syafi'iyah, kemudian mazhab Hambali, ya, itu adalah sehari semalam, kan seperti itu. Malikiyah asal keluar habis itu berhenti dianggap haid. Ya. Tapi intinya ada batasan waktunya. Tapi kalau mengikuti pendapat sebagian ulama tadi, berarti berapa lama haid itu keluar tidak ada batasannya, ya. Walaupun cuma sebentar, sejam, itu disebut sebagai haid. Hambali belum, masa sejam disebut sebagai haid? Syafi'iyah juga belum. Tapi kalau berdasarkan pendapat Malikiyah apa? Ya haid, jangankan sejam, 10 menit aja udah dianggap sebagai haid. Karena tidak ada batasan, ya. Jadi untuk berapa lama haid itu keluar tidak ada batasannya berdasarkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini adalah pendapat di dalam mazhab Malikiyah kalau mutaqaddiminnya. Kemudian pendapat sebagian salaf. Adapun di dalam kalangan Syafi'iyah ini pendapat Imam Ibnul Munzir. Ya, Ibnul Munzir Syafi'iyah di dalam masalah ini mengikuti pendapat Malikiyah. Tidak ada batasan berapa lama haid itu keluarnya. Jadi cuma beberapa menit pun dianggap haid. Ya, pendapat Malikiyah, kemudian sebagian salaf, Imam Ibnul Munzir, Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim, Imam Asy-Syaukani, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Maka begitu juga tidak wajib melakukan hitungan berapa bulan pengulangan untuk menghukum itu haid. Nah, jadi bisa berkali-kali jadinya. Makanya kemarin, bukan kemarin,
beberapa minggu yang lalu ada yang nanya masalah seperti ini, ya, permasalahan tentang haid, ya, repot juga jawabnya, ya, bukan bukan karena nggak tahu madzhab para ulama. Khawatirnya saya jawab menurut jumhur ulama, nanti dia ngikuti pendapat yang tidak ada batasannya, kan repot juga nanti. Karena jawab pakai WA kan susah, ya. Akhirnya saya berikan alternatif. Menurut jumhur ulama seperti ini. Adapun sebagian ulama, barangkali nanti kalau bertanya kepada ustadz yang lain, adalah pendapat yang tidak ada batasan. Ya, selama bisa membedakan antara darah haid dengan selainnya, maka itu dijadikan sebagai kaidah. Ya, silakan pilih pendapat yang lebih menenangkan hati. Ya, ya kan permasalahan haid itu permasalahan yang susah. Nanya di WA kan susah, ya. Apalagi kalau di WA minta dalilnya, aduh repot itu. Iya, kadang minta dalilnya. Ya. Harusnya kan di WA kan ya atau tidak aja kan itu. Boleh atau tidak. Ya. Ya, tapi umumnya yang apa namanya? Yang pernah ya saya dengar rata-rata jawabannya seperti itu, memilih pendapat yang ini tadi. Yang tidak ada batasannya. Ya memang tidak dipungkiri sebagian ulama kontemporer memang berpendapat seperti itu kaidahnya, tidak ada batasan, ya. Cuma apabila menjelaskan permasalahan ini, bijaknya itu membawakan pendapat jumhur ulama gitu loh. Kan jumhur ulama adalah kumpulan dari para ulama besar, ya, kibar. Jadi perlu diperhitungkan pendapatnya. Memang tidak wajib mengikuti jumhur ulama, ya. Memang tidak wajib mengikuti pendapat jumhur ulama. Cuma pendapat kebanyakan ulama perlu diperhitungkan. Jadi menyelisih jumhur itu memang berat gitu loh. Kemudian, kapan dihukumi darah itu disebut sebagai darah istihadhah? Berdasarkan kaidah tadi di dalam kitab Manhajus Salikin, bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita, atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit, maka ini dihukumi sebagai darah istihadhah. Ini adalah hukum pengecualian dari kaidah asal di atas. Ya. Jadi disebut sebagai istihadhah jika keluarnya hampir terus-menerus, tidak berhenti kecuali sedikit. Ya. Ini sebagai pengecualian hukum di atas. Kan tadi dikatakan hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid kan seperti itu. Tapi kalau keluarnya begitu banyak, tidak berhenti kecuali sedikit, maka ini ada pengecualian, disebut sebagai darah istihadhah. Ya. Menurut kaidah di atas tadi yang kita bawakan. Ini pembahasan kapan dihukumi darah sebagai darah istihadhah. Kemudian, kapan dihukumi seorang wanita ini telah memiliki kebiasaan haid? Ya. Kebiasaannya berapa? Kapan mulai dihukumi? Kalau misalkan dia baru pertama kali haid, belum pernah haid, sekali haid, ya, mulai haid. Berarti kan dia belum memiliki apa? Belum memiliki kebiasaan, kan nggak mungkin sekali dianggap sebagai kebiasaan, ya. Maka haid itu sudah jadi kebiasaan jika sudah berulang sebanyak 3 kali. Ini menurut pendapat madhab. Ini adalah pendapat yang masyhur, mu'tamad di dalam madhab Hambali, ya. Dipilih pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang sudah punya kebiasaan haid, kemudian darahnya ya bertambah atau berkurang, atau haidnya datang lebih cepat atau telat, maka dihukumi haid. Ya, apabila memang berulang 3 kali. Ya kayak tadi, ya. 6 ya, selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian pada bulan keempatnya, ya, kadang bertambah. Maka lebihnya adalah istihadhah. Ini adalah pendapat di dalam madhab
Hambali dan madhab Syafi'i. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh banyak para ulama. Jadi siapa yang sudah punya kebiasaan haid, yang tadi udah berulang terus, kemudian darahnya bertambah atau berkurang, waktu keluarnya berkurang dari kebiasaan harinya, atau bertambah dari kebiasaan harinya, datangnya lebih cepat atau telat, ya, maka dihukumi sebagai haid sesuai kebiasaannya, ya. Ini apabila darah tersebut telah berhenti, maka dihukumi sebagai keadaan wanita yang telah suci. Suci dalam arti habis itu wajib untuk mandi. Nanti akan kita terangkan lagi rinciannya ya setelah sholat zuhur. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.